Selamat siang, kita kembali lagi dalam acara PILS, TV Interaktif Live Streaming dalam sesi Belajar Sehat bersama Dr. Freddy dalam Freddy's Journal. Dan pada siang hari ini, kita akan belajar tentang akupuntur untuk asam lambung yang naik, atau istilahnya GERD ya. Nah, di studio sudah ada Dr. Freddy sendiri. Selamat siang, Fred. Halo, siang Korizal, siang Prativian semua. Iya, sehat ya, makin sehat ya. Makin sehat, puji Makin sehat, Tuhan. puji Tuhan. Dan saya harap juga para Prativian yang hadir pada siang hari ini juga tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat datang bagi Anda semua Prativian yang ada di Zoom maupun di YouTube channel Sangga Prativi pada siang hari ini. Dan seperti tadi saya katakan, siang hari ini kita akan bicara tentang asam lambung ya, asam lambung naik atau GERD. Nah, maka kita perlu tanya nih sama yang ahlinya. Sebenarnya GERD itu apa sih, Fred? Iya, Lebih tepatnya, namanya keren banget ya, GERD gitu. iya. Jadi mungkin boleh tolong dibuka slide-nya sambil nunggu slide-nya dibuka. Saya jelaskan dulu mungkin ya. Jadi asam Mm-mm. lambung naik atau istilah kedokterannya GERD itu adalah singkatan Korizal dan Prativian. GERD itu, Oh, jadi GERD itu singkatan atau kependekan dari gastroesophageal reflux disease. Gitu ya, mm, gastroesophageal reflux disease GERD gitu ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu, kita belajar dulu sebenarnya ini anatomi dari saluran pencernaan kita, terutama di bagian atas, saluran mm-mm, pencernaan atas gitu ya. Nah, mm-mm. ini dapat kita lihat di gambar di slide gitu ya. Itu di bagian atas itu ada mulut tuh, mulut kita gitu Ya. ya. Di mulut kita. Nah, terus abis itu turun ke bawah ke saluran yang panjang itu namanya esofagus ya, Mm-mm. bisa dibaca yaitu esofagus, Ya. atau bahasa Indonesianya adalah kerongkongan. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman Prativian juga jangan kebalik nih. Kerongkongan sama tenggorokan itu dua hal yang berbeda. Oh, beda ya. Mm-mm. Mm. Kalau yang buat makan, buat telan makanan itu namanya kerongkongan gitu. Nah, tenggorokan itu buat saluran udara, saluran nafas kita namanya tenggorokan gitu. Jadi kalau makanan kita habis dari mulut, dia akan berlanjut jalurnya itu ke kerongkongan atau bahasa kedokterannya namanya esofagus gitu, kerongkongan. Nah, setelah dari esofagus atau kerongkongan kerongkongan kita turun lagi itu ke melewati ada yang namanya selaput namanya diafragma, diafragm gitu ya, yang sebelah kiri kan ada tulisannya diafragma gitu ya. Nah, Mm. itu turun ke situ. Jadi diafragma itu adalah suatu selaput yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut kita gitu. Jadi Mm. diafragma adalah selaput yang membatasi antara rongga dada yang isinya ada paru-paru, ada jantung gitu ya, rongga dada dengan rongga perut kita, isinya lambung, isinya usus, ada liver, ada limpa dan segala macam. Jadi dibatasi oleh diafragma itu. Jadi kerongkongan itu menembus itu gitu. Kerongkongan itu menembus selaput diafragma itu, lalu turun lagi itu ada penjepit namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Jadi kerongkongan kita di bagian bawahnya ya itu ada semacam cincin itu bisa kebuka bisa ketutup bisa kebuka bisa ketutup. Nah, Mm. itu namanya lower esophageal sphincter atau singkatannya LES gitu ya. Nah, setelah melewati dari cincin itu, setelah melewati cincin lower esophageal sphincter, makanan itu akan masuk ke dalam stomach kita, perut kita atau lambung kita gitu. Mm. Stomach itu lambung kita. Ya, lokasinya di awal-awal di atas itu lokasinya ada di ulu hati, lalu bergeser ke kiri. Nah, itu lambung kita. Ya, kok ke kiri sih dok? Yang di sebelah kanannya emang ada apa? Kenapa nggak lurus aja gitu? Nah, karena di sebelah Mm. kanannya itu ada liver, ada hati kita, gitu. Nah, Mm. jadinya mau nggak mau si lambung itu dia setelah dari tengah dia akan bergeser ke kiri, gitu ya. Nah, mungkin gambarnya boleh turun lagi. Di bagian bawah setelah dari lambung itu akan turun lagi ke duodenum. Nah, mungkin gambarnya boleh turun lagi. Nah, itu ya, duodenum. Duodenum itu adalah bagian daripada usus halus ya, usus 12 jari istilahnya. Usus 12 jari itu bagian daripada usus halus. Nanti kalau mau dipanjangin lagi, usus halus kita ada tiga bagian tuh. Ada duodenum, ada yeyenum, ada ileum gitu. Ada tiga bagian dari usus halus. Nah, duodenum atau usus 12 jari itu adalah bagian pertama daripada usus halus gitu. Mm.
Nah, kalau kita bicara topik kita pada siang hari ini adalah GERD atau asam lambung naik, terutama kita berbicara di dua macam organ, yaitu di stomach, di lambung kita, Mm-mm. dan di esophagus, di kerongkongan kita. Hmm, Gitu ya, di dua, dua organ itu, di oke. kerongkongan sama lambung, terutama itu. Gitu. Ya, otomatis di tengah-tengahnya ada cincinnya, LES itu juga akan termasuk dibahas juga di sini. Mm-mm, Nah, mm-mm. terus mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah ini, kalau tadi menjawab pertanyaan dari Korizal, apa sih itu GERD? Itu ya singkatannya Gastroesophageal Reflux Box Disease. disease, oke. Tuh ya, GERD gitu. Nah, seperti tadi yang sudah dilihat di slide sebelumnya, penampakan anatomi saluran pencernaan bagian atas, nah itu bisa kita lihat nih di gambar yang sebelah kiri dulu nih. Itu bagian Mm-mm. atas kan ada esofagus tuh, Ya. ya tulisannya esofagus kan. Nah, terus turun lagi yang tadi saya bilang ada penjepitnya tuh, cincin namanya Hmm. sphincter, LES tadi ya, lower esophageal sphincter. Nah, ini kondisinya dalam posisi menjepit nih, jadi close, tertutup. Mm-mm. Cincinnya itu dalam kondisi tertutup gitu. Mm-mm. Nah, itu yang biru-biru itu adalah asam lambung kita. Ya, Hmm. itu asam lambung kita. Di bagian bawah kan itu ada tulisannya stomach tuh, lambung kita. Mm-mm. Nah, yang biru-biru itu adalah asam lambung kita. Jadi normalnya itu yang seperti gambar di sebelah kiri. Jadi pada saat makanan nggak lewat sana, kita lagi nggak nelan makanan, nah, itu normalnya cincin itu LES itu berada dalam keadaan tertutup. Posisinya tuh ngunci, tertutup gitu. Makanya pada saat kita tiduran, pada saat kita apalagi jungkir balik segala macam gitu ya. Nah, itu asam lambung kita itu nggak bisa kemana-mana karena ketutup, dikunci di situ-situ aja gitu. Asam Nah, lambung itu berupa apa? Cairan kah atau hanya udara atau gimana sebenarnya? asam lambung itu cairan, Korizal. Oh, cairan, benar-benar cairan Tapi ya. jangan dibayangkan seperti air putih gitu sebegitu cairnya, enggak. Cairannya itu agak pekat. Oh, oke. Itu. Dan itu sifatnya sangat asam, Korizal dan Prativian. Hmm. Sangat asam. Jadi organ di tubuh kita itu yang bisa menahan keasaman si asam lambung itu hanya lambung. Gitu. Hmm. Organ-organ yang lain kalau kena si asam lambung itu akan rusak karena asam lambung itu begitu asamnya. Oke, oke. Mungkin pas pas zaman dulu ya, pas SMA mungkin kita belajar yang namanya kimia kan ya. Kita Iya. mengenal untuk keasaman itu ada pH. Oh iya, Ya, betul. betul ya, pH ya. pH kalau misalnya normalnya tengah-tengah itu pH-nya 7. Kalau di atas 7 itu berarti basa, kalau di bawah 7 itu berarti asam, begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau keasaman asam lambung itu berkisar antara pH-nya itu antara 1 sampai 2, Korizal. Jadi begitu asamnya keasaman lambung itu. Oke. Jadi organ yang bisa menahan keasaman si asam lambung itu hanya lambung. Organ lain kalau kena asam lambung itu walaupun hanya 1 tetes, itu bisa rusak. Wow. Gitu ya. Nah, itu normalnya di gambar yang sebelah kiri nih. Ya. Gambar yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita beranjak ke gambar yang di sebelah kanan. Nah, yang di kanan itu adalah gambar yang bermasalah, gambar yang si pasiennya udah ada penyakitnya nih, GERD ini. Jadi mulai dari Mm-mm, atas itu ada esofagus ya, sama ya seperti gambar sebelah kiri ada mm-mm, esofagusnya. Nah, mm-mm. tapi di sini di cincinnya, di sphincternya itu, di LES-nya itu posisinya udah nggak bisa menjepit, nggak bisa nutup lagi. Dodol ya kayaknya ibaratnya ya. Betul, udah kendor. Hmm. Gitu. Nah, makanya pada saat si pasiennya makan kekenyangan, tiduran atau pas salto jungkir balik gitu ya. Nah, itu asam lambungnya itu akan naik ke atas karena si Oh, cincinnya itu sudah nggak nutup. oke. Nah, itu yang biru-biru itu asam lambung itu naik ke Hmm, atas gitu, naik lagi ke esofagus atau kerongkongan kita. Nah, makanya oke. ditulisnya di gambar itu adalah namanya reflux. Reflux itu adalah aliran aliran balik. Gitu, aliran Hmm. balik. Jadi yang asam lambung yang harusnya di lambung, dia balik lagi ke atas, ke kerongkongan kita, ke esofagus kita gitu. Sebenarnya gunanya cairan asam lambung ini apa sih? Untuk apa sih Oh, banyak sebenarnya, Fred? sekali kok Rizal. Jadi kalau ditanya kegunaan asam lambung itu vital, penting, dan kegunaannya banyak sekali. Yang pertama itu adalah sebagai alat bantu untuk mencerna kita, pencernaan kita gitu. Oh. Jadi mungkin mungkin waktu dulu SMP atau SMA, mungkin kita pas dapat pelajaran biologi gitu ya, Korizal dan Prativian, kan ada pencernaan itu dibagi menjadi dua. Pencernaannya ada yang mekanik sama kimiawi. Mm-mm. Pencernaan mekanik itu oleh gigi kita ya, Iya, dikunyah-kunyah, dipotong-potong, dihancur-hancurkan itu oleh gigi-gigi kita. Nah, itu adalah pencernaan mekanik kita, mekanik. Mm-mm. mekanik.
Nah, tapi kalau misalnya asam lambung, dia membantu mencerna lagi. Itu namanya pencernaan kimiawi. Oh, oke. Itu. Di situ makanan-makanan yang kita makan, minuman-minuman yang udah kita minum setelah dicerna di mulut gitu ya, itu kan akan turun lewat esofagus masuk ke dalam lambung atau stomach kita kan. Mm-mm, Nah, di mm-mm. sana ketemu asam lambung, dia di sana lebih dihancurkan lagi, lebih kecil-kecil lagi gitu. Karena asamnya itu begitu asam, si asam lambung ini gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, si asam lambung ini berfungsi sebagai tanda kutip benteng pertahanan kita gitu. Karena terus terang makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, bahkan rongga mulut kita itu nggak steril, Korizal dan Prativian. Oke. Makanan kita walaupun udah dimasak, udah direbus, di Hmm. apalagi lah segala macam, minuman kita walaupun udah dimasak atau beli yang air mineral gitu ya, itu tetap tidak steril. Rongga mulut kita itu walaupun kita udah sering sikat gigi sekalipun, itu tetap Hmm. tidak steril. Tetap masih Hmm. punya bakteri, punya virus, punya segala macam lah. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, sifatnya jelek gitu kan, bikin penyakit. Nah, Ya. itu semua akan turun tuh pada saat kita nelen ludah, nelen makanan, nelen minuman, itu semua akan ikut turun masuk ke dalam lambung kita. Dan itu semua dimatikan oleh si asam lambung ini. Hmm. Gitu. Jadi asam lambung ini selain untuk membantu pencernaan, pencernaan kimiawi tadi berfungsi untuk benteng pertahanan kita nih, Korizal dan Prativian. Hmm, Jadi hmm, hmm, fungsinya hmm. sangat penting sekali. Begitu Ya, GERD ya, itu, ya, Korizal. ya, 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 ya. Oke, oke. Luar biasa ya. Jadi ini cairan asam lambung itu sama kayak ini ya, cairan asam yang sorry ini mungkin sama apa tidak sih? Yang seperti kalau untuk menghancurkan barang-barang gitu, termasuk mayat-mayat gitu ya. Kurang lebih seperti itu kan modelnya? Kurang lebih sama seperti itu, Korizal. Jadi sama-sama sifatnya asam, sifat-sifat sama-sama sifatnya destruktif ya, Iya, untuk menghancurkan gitu. menghancurkan ya. Tapi zat kimianya, unsur kimianya berbeda. Oke. Nah, sekarang gejala GERD itu gimana? Bisa melihat bahwa seseorang mengalami GERD ini. Seseorang mengalami GERD mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Jadi gejalanya itu ada beberapa nih, Korizal dan Prativian. Yang pertama tuh ini, heartburn. Jadi rasa panas yang ada di ulu hati dan menjalar naik ke atas. Hmm, hmm, Nah itu ya, di gambar atas sebelah kiri itu heartburn, gitu ya, hmm, rasa panas di hmm, ulu hati, dan dia berangsur-angsur naik ke atas, ke hmm, daerah dada, hmm, hmm. di bagian tengah, gitu ya, di bagian tengah di dada. Nah, kenapa bisa muncul rasa panas ini? Karena si asam lambung tadi itu begitu panasnya, dan dia kan naik tuh karena cincinnya tadi, sfinkternya tadi kan udah dol ya, udah Iya, kendor gitu, iya. dia naik. Nah, naiknya itu membuat rasa terbakar di kerongkongan kita. Nah, karena kerongkongan kita lokasinya di tengah-tengah bagian dada, nah itu muncul rasa heartburn, muncul rasa panas di daerah tengah dada itu. Hmm, Gitu. Itu yang pertama, ciri-cirinya tuh itu heartburn, gejalanya hmm, itu. hmm. Yang kedua, ke gambar sebelah kanan itu regurgitating sour liquid. Jadi kalau misalnya dia asam lambungnya naik terus, ya naik terus, akhirnya bisa sampai muntah. Hmm. Jadi muntahnya itu muntah asam lambung. Oh, Muntahnya itu muntah asam lambung. Kalau ditanya bukan makanan yang keluar ya. bisa ada makanan, bisa tanpa makanan, Korizal. Kalau tanpa makanan yang keluar tuh seperti cairan gitu. Betul, seperti di gambar itu. Jadi asam lambung kita mungkin nanti ada yang nanya, Hmm, dok, asam lambung itu warnanya seperti apa? hmm, Warnanya itu hmm. agak kekuningan, Oh, gitu ya. Warnanya agak kekuningan, seperti di gambar itulah agak kekuningan gitu. hmm, hmm, Dan rasanya itu pahit, hmm. gitu. Jadi kalau ditanya kan kena lidah tuh rasanya apa sih? Rasanya itu Hmm, pahit, gitu ya. Jadi hmm. bukan pedes, bukan apa manis, bukan asin gitu, bukan. Kalau Rasanya pedas habis makan padang deh berarti. Rasanya itu pahit asam lambung itu. Jadi kalau dia naik terus sampai ke mulut kita dan Hmm, sampai muntah, itu hmm. rasanya itu pahit gitu. Nah, terus bergeser ke gambar di bawah. Iya, gambar di bawah sebelah kiri. Nah, itu ada yang namanya persistent cough. Jadi kalau misalnya dia naik terus sampai menyentuh daerah apa leher Tenggorokan. bagian atas gitu ya, itu Hmm. ada di istilah kedokterannya ada yang namanya faring dan laring gitu. Nah, itu menyebabkan rasa batuk itu karena di leher bagian atas saluran cerna sama saluran nafas itu menjadi satu, gabung Hmm.
gitu. Saluran cerna, saluran makan itu jadi satu. Makanya orang kalau pada saat makan dia ngomong bisa keselak karena itu gitu. Karena bagian Ya. atas dari leher itu jadi satu tuh, saluran pencernaan sama saluran pernapasan tuh jadi satu. Dan kalau misalnya asam lambung itu naik sampai ke sana, dia menyebabkan batuk-batuk terus gitu. Jadi orang suka tuh, pasien suka datang, dok saya batuk, saya minum antibiotik, saya minum obat batuk merek A, B, C, D, E Mm-mm, gitu kan mm-mm, udah banyak, mm-mm, tapi kok nggak sembuh-sembuh. mm-mm. Tuh, batuknya terus-terusan walaupun udah diobatin bahkan pakai antibiotik sekalipun gitu. Dan udah lama gitu. Nah, itu kemungkinannya boleh diselidiki lebih lanjut, mungkin itu adalah GERD gitu Oh, ya. kalau sampai batuknya nggak sembuh-sembuh ya? Ya, ada kemungkinan Hmm, ke arah sana gitu. oke. Nah, yang kedua itu yang gambar sebelah kanan itu throat discomfort ya. Jadi ada orang sama nih kayak gini nih. Jadi pasien datang Mm-mm. yang tadi kan batuk, kalau yang ini sakit leher gitu ya. Jadi Hmm, sakit leher terus ya, ngerasanya radang tenggorokan terus gitu. Nah, terus udah dikasih obat, dikasih antibiotik. Nah, terus segala macam lah dikasih obat ini itu. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, udah lama gitu sakit lehernya, radang tenggorokannya. Nah, itu perlu diselidiki lebih lanjut lagi, jangan-jangan itu juga GERD. Karena asam lambung yang sampai naik ke atas tadi ke leher itu juga bisa bikin radang tenggorokan. oke. Gitu. Nah, yang Wow. gambar berikutnya difficulty breathing. Jadi kalau misalnya pada saat dia asam lambungnya naik dan dia masuk ke dalam saluran nafas, itu dia bisa mengganggu pernafasan kita. Karena asam lambung tadi kan panas ya sifatnya ya, asam gitu. Dan dia merusak. Jadi saluran nafas kita kalau kena asam lambung itu dia juga akan ikutan rusak. Hmm. Gitu. Itu yang menyebabkan kesulitan untuk bernafas. Gitu ya, selain ada peradangan di saluran nafas jadinya dan segala macam. Ya. Nah, terus gambar berikutnya adalah bad breath. Jadi nafas itu bau. Jadi kalau ada orang ngomong gitu ya dekat kita gitu, nah itu nafasnya bau itu ada kemungkinan si asam lambungnya itu naik karena si klepnya tadi, si cincinnya tadi itu kendor, dol gitu. Yang terakhir adalah chest pain. Tadi sama seperti heartburn di gambar yang atas kiri yang pertama tadi, ini chest pain. Jadi sama pada saat asam lambungnya itu naik ke kerongkongan kita, ke daerah dada kita, itu juga menimbulkan chest pain, nyeri di daerah dada kita. Nah, Mm-mm, itu kok mm-mm, Rizal, mm-mm. Ini gejala-gejala. ya, ini gejala-gejalanya termasuk terlihat seperti gejala-gejala kayak misalnya kayak bad breath gitu ya. Bisa jadi kata orang kan kata kalau napas bau kata orang ya mungkin nggak sikat gigi atau memang ada gigi yang lagi rusak. Itu kan juga menimbulkan bau ya. Lalu juga seperti napas susah. Bisa jadi mungkin ada penyakit jantung dan sebagainya. Betul kan ya? Artinya gejala-gejala ini hampir mirip dengan penyakit lain. Nah, bagaimana cara mendeteksinya bahwa ini adalah asam lambung lebih tepatnya? Sebenarnya, sebenarnya kalau misalnya dia belum sampai muntah ya Korizal ya dan Prativian, Mm-mm. kalau kita belum sampai muntah kan kita nggak tahu kan itu sebenarnya asam lambung atau bukan. Kecuali kalau Ya, dia udah muntah dan muntahnya itu kayak tadi rasanya betul. pahit, kekuningan, nah itu kita bisa lihat bahwa itu ternyata asam lambung. Nah tapi Mm-mm. kalau misalnya si pasien itu belum sampai muntah kan itu kita jadi pertanyaan tuh. Ya, ini tuh gara-gara apa gitu loh. Sebenarnya Ya, kayak tadi yang Korizal bilang, bad breath itu bener bisa dari orang yang udah lama nggak sikat gigi, orang yang giginya bolong, berlubang, itu juga bisa ya, membuat nafasnya itu cara dia ngomong itu nafasnya bau gitu, ya. udaranya bau. Nah, tapi bad breath pada saat GERD itu kalau diperhatikan lebih detail, dicium lebih detail, itu berbeda baunya Korizal. Baunya itu bau Oh, ada asamnya oke. gitu ya. Jadi baunya asam dengan bau busuk karena orang nggak sikat gigi, karena giginya rusak, berlubang gitu, itu baunya beda. Oh, berbeda. Ya, ya, ya. Baunya itu sebenarnya baunya agak keasam-asaman. Nah, itu Hmm. asam lambung itu. Nah, Ya, terus kalau difficulty breathing, memang nanti pada akhirnya si asam lambung yang naik dan akhirnya masuk ke dalam saluran pernapasan, itu bisa menyebabkan kita menjadi asma, menyebabkan si pasien itu bisa menjadi asma, Korizal. hmm. Nah, mungkin nanti bakal ditanya nih, dok kok bisa sih jadi asma? Karena pada saat si asam lambung itu naik dan akhirnya masuk ke dalam saluran pernapasan kita, tenggorokan Ya, 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 tenggorokan gitu ya, saluran napas kita. Nah, si tenggorokan itu akan rusak kan, karena kan dia asam. Nah, ya. karena rusak, dia terjadi peradangan di tenggorokan kita. Hmm. Nah, karena terjadi peradangan, si tenggorokan itu kita itu jadinya menebal. Diameternya itu jadinya lebih kecil, lebih sempit. Lewat saluran udaranya itu jadi lebih sempit. Hmm. 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 Dan itu kalau misalnya ketutupan sama lendir, karena sempit kan, jadi gampang tertutup lendir, itu yang menyebabkan asma. Jadi
GERD itu bisa menyebabkan asma nggak sih dok? Bisa, pada akhirnya bisa. Gitu kok Rizal. Jadi asma itu nggak perlu, ibaratnya asma itu nggak perlu dari kecil ya. Ternyata bisa gara-gara GERD aja bisa menjadi asma ya. Bisa sekali, betul. Oke. Nah itu kalau tadi chest pain itu tadi bahwa dada sakit. Bagaimana cara taunya? Misalnya seseorang tahu bahwa ini bukan sakit jantung, ya kan? Tapi itu gara-gara asam lambung. Betul nih. Jadi pertanyaan yang cukup bagus dan sering sekali ditanyakan nih Ko Rizal dan Prativian juga. Jadi orang suka ketukar nih, saya ini serangan jantung atau GERD gitu kan. Nah, jadi sebenarnya cara untuk membedakannya adalah kalau misalnya si heartburn-nya itu dia tidak bergeser kemana-mana gitu ya. Kalau serangan jantung, dia akan ada rasa tertusuk gitu loh Ko Rizal dan Prativian. Ya. Rasa tertusuk, bahkan tembus kadang-kadang sampai ke daerah punggung, sampai ke daerah belakang. Nah, sedangkan kalau GERD tidak, karena GERD itu dia ada di kerongkongan kita, jadi otomatis di dada bagian depan, nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke punggung. Ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi rasa sakitnya itu berbeda. Apalagi kalau misalnya rasa sakitnya itu dia menjalar sampai ke lengan kiri, sampai ke pundak kiri, sampai ke dada sebelah kiri. Nah, itu bukan GERD. Kemungkinan besar itu bukan GERD, kemungkinan besar itu mengarah ke serangan jantung. Karena kalau GERD, dia rasa sakitnya dia terlokalisir di daerah dada sebelah tengah. Gitu, dia nggak kemana-mana, dia nggak ke punggung, dia nggak ke dada sebelah kiri, nggak ke bahu, nggak ke lengan kiri. Iya. Gitu ya. Oke. Dan untuk si pasiennya sendiri, dia akan berasa kok. Jadi pada saat si kerongkongannya itu sudah mulai terisi dengan asam lambung yang menunjukkan tanda GERD gitu ya, itu dia untuk ngomong aja dia berasa di dalam mulutnya, di dalam kerongkongannya itu dia berasa asam. Oke. Gitu. Rasanya buat si pasien sendiri rasanya tuh ada, rasa asam itu ada. Gitu. Walaupun dia belum muntah tapi dia sudah bisa merasakan rasa-rasa asam itu gitu. Nah, serangan jantung jelas tidak ada seperti itu. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau untuk membuktikan lebih jauh lagi memang perlu pemeriksaan rekam jantung. Mungkin kalau misalnya untuk yang GERD itu nanti perlu dilakukan endoskopi gitu ya, gastroskopi namanya ya, diteropong di bagian sampai ke bagian lambung kita gitu. Nah, itu juga bisa kelihatan untuk membuktikan. Tapi kalau untuk simpelnya seperti itu. Oke, baik. Ya, Prativian, bagi Anda yang ada di Zoom, boleh langsung bertanya ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan daripada lupa, tapi kalau Anda takut langsung bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat. Dan saya juga menyapa Prativian yang baru hadir dan bergabung bersama kami dalam Freddy's Journal pada siang hari ini, yang bicara tentang akupuntur untuk asam lambung naik atau GERD ya. Dan saya juga menyapa di YouTube channel Ibu Dian Sriwayuni, selamat siang juga. Menyapa Dr. Freddy juga, Ibu Dian ini, Dr. Freddy. Gitu, ya, ada di YouTube. Ya, jadi silakan yang mau bertanya di YouTube channel maupun di Zoom, silakan yang di YouTube menuliskan, kalau yang di Zoom Anda boleh langsung bertanya langsung dan buka kameranya. Nah, maka saya akan lanjutkan pertanyaannya nih. Jadi minimal kita tahu ya bahwa kalau sakit jantung sama sakit GERD ini beda ya. Kalau GERD itu lebih terlokalisasi ya sakitnya ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Nah, meskipun kita nggak terlalu khawatir, saya mau bertanya nih. Ini asam lambung ini berbahaya apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Bagaimana dengan tingkat kematiannya sendiri? Apakah sampai ada orang mati atau cuma sekedar biasa-biasa aja yang sakit merepotkan? Bagaimana, Fred? Ya, ini Ko Rizal tahu dari itu ya, artis-artis gitu banyak yang meninggal dibilangnya karena asam lambung naik. Iya, betul. Walaupun saya jarang nonton artis-artis, cuma saya tahu aja artis banyak yang meninggal. Itu kenapa? Itu benar-benar asam lambung atau gara-gara sakit jantung atau gara-gara apa ya? Ya, pertanyaan bagus juga nih Ko Rizal. Nah, jadi gini, Ko Rizal dan Prativian. GERD sama serangan jantung itu ada dua penyakit yang sama sekali tidak berhubungan. Itu dulu ya. Jadi sama sekali tidak berhubungan GERD sama penyakit jantung gitu. Terus kalau ditanya GERD apakah bisa menyebabkan kematian? Bisa. Gitu ya, tapi tidak secara langsung nih Ko Rizal dan Prativian. Jadi artinya kematian yang mendadak itu hampir dipastikan bukan karena GERD. Gitu. Jadi kalau GERD dia bisa menimbulkan kematian bisa, tapi dia progresnya itu lama. Oke. Gitu, dia nggak bisa sekali kena GERD, habis itu 1 menit kemudian langsung meninggal gitu, hampir dipastikan nggak ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi GERD itu tidak menyebabkan kematian mendadak, tapi bisa menyebabkan kematian tapi butuh waktu, butuh progres.
gitu. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya pada saat si asam lambungnya tadi naik gitu ya, naik kan melalui cincin tadi dan naik ke kerongkongan kita, itu ada yang namanya penyakit namanya Barrett's, penyakit Ya. Barrett's gitu ya. Nah, penyakit Barrett's itu apa sih, Dok? Penyakit Barrett's itu adalah lesi prakanker. Bapak Ibu Prativian semua, lesi prakanker. Karena tadi asam lambung tadi kan sifatnya asam dan destruktif ya, merusak ya. Iya. Dan pada saat dia naik, bukan lagi di tempatnya, bukan lagi di lambung, kan dia merusak kemanapun dia akan mengalir gitu. Dia mengalirnya ke kerongkongan ya, dia rusaknya di kerongkongan. Dia mengalir sampai ke leher ya, dia lehernya juga akan ikut rusak gitu kan. Nah, si sel-sel di kerongkongan kita yang rusak-rusak tadi, itu menyebabkan lesi prakanker gitu ya. Lesi prakanker itu artinya belum jadi kanker, tapi sedikit lagi, selangkah lagi menjadi kanker. Itu artinya lesi prakanker gitu ya. Sebentar lagi menjadi kanker, satu langkah lagi menjadi kanker. Nah, itu ada yang namanya Barrett's. Penyakit Barrett's itu ya seperti itu. Jadi lesi prakanker. Bisa menyebabkan kematian nggak? Bisa, karena kanker-kanker itu kan terutama kalau udah stadium lanjut kan dia bisa menyebabkan kematian. Tapi tidak secara mendadak gitu. Contoh lain misalnya apalagi ya, misalnya asam lambungnya naik terus ke kerongkongan, naik terus sampai ke leher dan dia akhirnya masuk ke dalam paru-paru kita gitu. Itu ada yang namanya aspirasi paru-paru. Aspirasi paru-paru itu artinya masuknya benda asing ke dalam saluran nafas kita, terutama saluran nafas yang menuju ke paru-paru. Di sana ada trakea, di sana ada bronkus, bronkiolus, dan segala macam gitu, saluran nafas. Nah, itu normalnya diisinya oleh udara doang tuh. Nggak boleh ada asam lambung masuk ke daerah situ, nggak boleh itu. Nah, kalau ada asam lambung masuk ke daerah sana, itu akan menyebabkan aspirasi. Aspirasi akhirnya si pasien jadi nggak bisa napas. Oke. Gitu ya, tapi itu dalam jangka panjang tadi karena kerusakan dari dinding-dinding si saluran pencernaan dan saluran nafas kita. Itu semuanya rusak, peradangan. Dan kalau jangka panjang terus berulang seperti itu bisa menyebabkan kematian. Gitu. Nah, tapi kalau tadi kayak Ko Rizal nanya juga, kalau ada artis-artis yang meninggal segala macam, kemungkinan besar itu karena sakit jantung, Ko Rizal, bukan karena GERD. Karena GERD itu tidak pernah bikin kematian mendadak ya. Betul, betul, betul. Kemungkinan besar itu adalah serangan jantung yang salah tangkap gitu loh. Apa ya? Salah dikira sebagai GERD Iya, gitu. iya. Padahal itu serangan jantung. Oke, jadi Jadi kalau minimal. ditanya, GERD bisa bikin serangan jantung nggak? Enggak. Oke. Dan jadi jangan khawatir ya kalau misalnya memang kita tahu kita punya asam lambung naik, percayalah nggak akan mati mendadak ya, tapi pasti mati kalau nggak diobatin ya. Kalau nggak diobatin. Oke, saya menerawang kayaknya Ibu Sri ingin bertanya nih. Silakan Bu Sri. Terima kasih Pak Rizal. Selamat siang Dr. Freddy. Siang Ibu Sri. Saya ada 2 pertanyaan dok ya. Yang pertama itu mengenai asam lambung. Nah, di dalam praktek akupuntur saya menggunakan titik Cusanli dan Chungwan CV12. Nah, ini menurut saya apakah itu berpengaruh terhadap asam lambung secara langsung dan juga apakah berpengaruh pada klep di antara esophagus tadi ke stomach itu. Itu satu. Yang kedua mengenai penderita diabetes, apakah mungkin terjadi komplikasi dengan GERD ini? Itu dok. Terima kasih. Langsung dijawab aja kok Rizal. Silakan. Oke. Terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus tuh sebenarnya. Sebenarnya betul. Jadi titik yang dipakai itu salah duanya ya. Salah duanya itu adalah titik Cusanli SC36 dan Chungwan CV12 gitu ya. Nah, itu bisa Ibu Sri untuk menurunkan GERD-nya. Tapi cara kerjanya bukan dengan cara mengencangkan si ringnya tadi, bukan. Jadi akupunktur tidak bisa mengencangkan si ringnya tadi. Gitu, ditusuk di mana-mana pun gitu ya. Terus sfinkternya tadi, LES atau ringnya tadi itu jepitannya tadi bisa kencang lagi gitu, itu nggak bisa gitu. Nah, terus cara kerjanya gimana? Kok bisa untuk GERD gitu kan? Nah, cara kerjanya itu ada 2, Ibu Sri. Yang pertama adalah dengan penusukan di titik ST36 Cusanli itu mempercepat saluran cerna kita bekerjanya jadi lebih cepat. Jadi makanan kita itu nggak terlalu lama ada di lambung kita.
gitu. Jadi setelah makanan itu nyampe di lambung dengan ditusuk titik Cusanli, makanan itu jadi cepet turun ke usus kita gitu. Nah, karena makanan kita cepet turun ke dalam usus kita kan lambung kita jadi lebih kosong ya, lebih Ya, kosong gitu kan, Bu Sri ya. Nah, jadi asam lambung itu nggak sampai luber-luber ke atas Hmm. gitu. Beda kalau lambung kita lagi penuh, ya, asam ya. lambungnya nggak punya ruang. Jadi teknik penusukannya itu tonifikasi ya dok ya, bukan sedasi ya. Betul, tonifikasi. Jadi diperkuat itu supaya saluran cernanya jadi lebih cepat gitu, mengalirkan makanan gitu. Itu yang titik ST36 Cusanli gitu ya. Nah, tadi Ibu Sri juga bilang titik Chungwan CV12 itu di daerah perut atas gitu ya, di ulu hati. Nah, itu cara kerjanya beda lagi Ibu Sri. Cara kerjanya adalah dia mainnya di segmental Ibu Sri. Jadi di daerah situ nanti berhubungan dengan saraf di tulang belakang kita, serabut saraf tulang belakang yang di daerah situ juga, gitu Ya, ya, di daerah torakal, daerah dada gitu. Nah itu nanti dia akan mempersarafi si lambung juga gitu loh. Jadi sarafnya itu sama. Penusukan di daerah Chungwan dengan saraf yang mempersarafi lambung itu sarafnya sama, dia juga gitu. Nah, karena penusukan di titik Chungwan di CV12 itu, otomatis pengeluaran dari si asam lambungnya itu jadi ditahan, Ibu Sri. Jadi asam lambungnya itu ditahan supaya yang keluar itu nggak over. Yang keluar ya, itu nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi cara kerjanya akupunktur nanti dengan dua titik itu, cara kerjanya itu seperti itu. Satu, mempercepat aliran makanan supaya cepat-cepat nyampe ke usus. Yang kedua, supaya si asam lambung kita itu nggak terlalu over dikeluarkan. Nggak terlalu banyak Jadi dikeluarkan asam lambungnya. Gitu. sedasi dong di Chungwan. Iya, betul. Itu sifatnya sedasi, betul. Jadi itu berbeda, berkebalikan. Satu tonifikasi, satu sedasi. Satu diperkuat, satu diperlemah, Ibu. Gitu. Nah, tapi nggak bisa akupunktur untuk ngencengin cincinnya lagi gitu, rapet lagi gitu, nggak bisa. Ya, ya. Gitu. Makasih dok. Nah, itu yang Pertanyaan kedua pertama. dok. Pertanyaan kedua tentang diabetes. Diabetes bisa membuat GERD nggak sih? Bisa, Ibu. Kenapa? Cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya adalah diabetes itu kan dia gula darah yang tinggi ya, Bu ya. Gula darah yang tinggi kenapa? Karena si gula darah yang kita makan itu mengalir di dalam darah itu nggak bisa diserap ke dalam sel-sel kita. Jadi dia ngalir aja di dalam darah gitu kan. Nah, termasuk juga sel-sel yang ada di cincinnya tadi. Semua sel di badan kita itu butuh asupan nutrisi, butuh asupan oksigen. Nutrisinya ya berupa glukosa tadi, berupa gula darah gitu. Nah, tapi karena orang diabetes, dia ada kelainan pada hormon insulinnya, nah jadinya si sel itu dia tidak bisa menguptake, dia tidak bisa mengambil si gula, termasuk si sel yang ada di cincin tadi. Otomatis akhirnya dia jadi cepat rusak, cepat dol. Karena dia tidak mendapatkan suplai nutrisi di situ. Jadi kalau ditanya orang diabetes bisa membuat jadi GERD nggak? Bisa, mempercepat terjadinya GERD. Gitu. Sebenarnya nggak cuma diabetes aja Ibu Sri yang membuat dia cepat jadi GERD. Misalnya ada orang obesitas gitu misalnya Ibu Sri. Orang yang obesitas, lemak di perutnya tebel, tinggi gitu ya, dia akan menekan si lambung itu. Karena ketekan lemak. Lemaknya tebel gitu kan, terstretch gitu kan perutnya kan, terregang gitu perutnya, akhirnya si lambungnya itu ketekan sama lemak. Nah, akhirnya si cincinnya tadi itu menahan tekanan yang begitu tinggi dari bawah. Gitu. Nah, lama-lama jebol. Oke. Gitu. Dok, bisa pertanyaan kembali yang satu tadi. Chungwan itu kan disedasi. Kalau begitu tidak boleh dimoksa juga ya, dipanaskan. Biasanya enggak. Biasanya yang dipanaskan itu baik moksa maupun TDP di Cusanlinya, Ibu. Oke, ya. Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Iya, para Prativian, kalau tadi mendengarkan pembicaraan antara dua orang ahli ini, kita nggak usah heran ya, karena hanya mereka yang tahu tentang akupuntur ya. Kita taunya ditusuk saja, oke? Terima kasih Bu Sri, gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Dian Sri Wahyuni dari YouTube. Ya, tadi kita bicarakan tentang gejala tuh, Fred ya. Nah, sekarang ditanya nih, saya juga, iya benar juga nih. Apa sih penyebabnya timbulnya GERD ini apa sebenarnya? Nah, Oke. Boleh langsung dijawab aja, Ko Rizal? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Dian ya. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Saya udah nyiapin nih, karena mungkin bakal ditanya, makanya saya udah nyiapin duluan nih. Udah kayak mau ujian aja.
Nah, ini nih jadi Budian dan Prativian semua kalau ditanya penyebabnya daripada GERD atau asam lambung naik itu ini. Ya, yang pertama adalah malfunctioning dari LES gitu ya. Eh, Faktor keturunan punya peran nggak di sini? Punya, jawabannya punya Budian dan Prativian semua. Jadi kalau misalnya ada yang orang tuanya atau kakek neneknya GERD, si anak atau si cucunya ada kemungkinan lebih besar resikonya menjadi GERD juga gitu ya, menjadi asam lambung naik juga gitu. Karena itu si sphincternya, si cincinnya tadi jadi lebih gampang kendor gitu ya, malfunctioning of LES, lower esophageal sphincter. Yang kedua adalah obesitas atau obesity gitu ya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang gemuk, lemaknya tebel gitu ya, lemak di bawah kulit itu tebel, dia akan menekan si lambung itu jadi nggak bisa melar gitu. Nah jadinya karena tekanannya di dalam lambung itu juga tinggi, akhirnya si sphincter, si cincinnya tadi tuh menahan gitu loh, menahan supaya si makanan itu nggak naik lagi. Nah tapi kalau terus-terusan seperti itu, dia lama-lama akan kendor juga, lama-lama akan jebol juga gitu. Nah itu yang namanya obesitas. Yang ketiga, smoking. Smoking udah jelas lah ya, karena smoking itu dia menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Otomatis tadi seperti orang yang diabetes, aliran darah terutama ke cincinnya tadi itu, ke daerah cincinnya tadi, itu juga nggak lancar. Akhirnya dia membuat kerusakan sel di daerah cincin tadi. Itu yang menyebabkan cincinnya tadi jadi lebih cepat rusak. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Keempat itu makanan. Jadi makanan itu ada 2, jenis dan jumlahnya yang bermasalah. Kalau jenis, apa sih makanan-makanan tertentu yang nggak boleh buat orang-orang yang GERD atau untuk mencegah jangan sampai GERD? Yang pertama adalah makanan-makanan yang banyak lemaknya. Gitu. Makanan-makanan yang banyak lemaknya, baik lemak dari hewani maupun dari minyaknya, minyak gorengnya gitu ya. Nah, itu kalau terlalu banyak, dia menyebabkan si lambungnya itu jadinya cincinnya tadi menjadi cepat jebol. Kok bisa sih, Dok? Karena makanan-makanan yang banyak lemaknya atau banyak minyaknya, jadi prosesnya lama. Gitu. Jadi prosesnya lama. Jadi dia lama sekali untuk turun gitu, itu lama gitu. Makanya kalau kita makan makanan yang berlemak, berminyak, kita kan cepat kenyang ya. Kita merasa cepat kenyang gitu. Nah, itu alasannya karena itu. Karena makanan yang kita makan kalau berlemak, berminyak, itu tanda kutip turunnya lama gitu. Turunnya lama. Di situ aja terus. Jadi otomatis tuh lambung nggak kosong-kosong gitu. Jadi makanan-makanan seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua makan makanan yang banyak mengandung gas. Gitu. Makanan yang mengandung gas tuh apa sih? Misalnya kol. Gitu, itu banyak mengandung gas. Gitu. Terus kol itu mengandung gas ya? Kenapa? Kol itu mengandung banyak gas ya? Mengandung banyak gas, betul. Nah, jadi pada saat kita makan kol, dia kecampur sama asam lambung, dia akhirnya menghasilkan gas, gitu. Nah, gas itu yang akhirnya membuat lambung kita jadi penuh, jadi terstretch gitu. Nah, yang berikutnya lagi misalnya soft drink, ya mereknya macam-macam lah. Soft drink, minuman bergas gitu ya, minuman bersoda gitu. Nah, itu juga menyebabkan si lambung itu terstretch kepenuhan gas akhirnya gitu. Itu tadi dari jenisnya. Yang kedua dari jumlahnya. Jumlahnya makan untuk mencegah GERD ataupun untuk orang-orang yang sudah terkena GERD, itu makanan itu nggak boleh terlalu kenyang, Ibu Dian dan Prativian. Jadi makanan kita itu yang benar ya, yang benar itu adalah small and frequent. Sedikit tapi sering gitu. Makanya kalau untuk kita makan itu sebenarnya nggak perlu 3 kali sehari gitu loh. Bahkan di negara-negara barat itu ada orang makan 5 kali sehari. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Tapi di tengah-tengahnya dia ada yang punya brunch, dia ada yang punya evening tea gitu ya, minum teh sore gitu kan. Nah, terutama di daerah Inggris tuh. Nah, itu mereka itu bisa makan 5 kali gitu. Tapi mereka makan jumlahnya itu sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Gunanya supaya lambung kita itu tidak kerjanya terlalu berat, tidak terstretch, tidak teregang terlalu banyak gitu. Nah, itu dari jumlah makanannya. Nah, terus yang terakhir ada medication, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini banyak yang merangsang si asam lambung itu keluar gitu. Contohnya misalnya obat-obatan pereda nyeri. Gitu. Misalnya ada sakit apa gitu kan, supaya nggak sakit saya minum obat-obat pereda nyeri.
aspirin atau segala macem lah. Nah, akhirnya dia muncul menimbulkan asam lambung yang tinggi. Makanya banyak sekali obat-obatan yang harus diminum setelah makan. Gunanya itu karena pada saat dia diminum dia merangsang pengeluaran asam lambung. Gitu. Jadi kelima faktor ini Bu Dian dan Prativian semua yang menyebabkan terjadinya GERD, terjadinya asam lambung naik. Begitu kok Rizal. Tapi ini sebenarnya kalau kita ngeliat dari gejalanya ini bukan soal ini bicara bukan soal asam lambung ya yang lebih pada memang dia naik, tapi ini lebih penting daripada kuncinya ya sebenarnya Maksudnya ya. gimana? Itunya klepnya itu. Maksudnya gimana kok Rizal? Semua ini misalnya obesitas, smoking, food ya kan itu merusak kunci atau sebenarnya merusak asam lambungnya. Jadi kunci itu bisa dirusak, bisa terusak gitu ya, bisa nggak sengaja rusak. Itu karena pola hidup tadi, kok Rizal, termasuk si Eh, asam lambung tinggi. oh ya, jadi berefek ya, maksudnya dia berhubungan langsung kan ya. Kalau Oke, asam oke. lambung yang tinggi, makanan yang tidak turun-turun itu membuat si lambung itu jadi terstretch, gitu, teregang. Dan si kuncinya tadi, si ringnya tadi itu kan dia mati-matian tuh mempertahankan tuh, setengah Iya, mati, betul, betul. mati-matian. Nah, tapi kalau terjadi begitu terus, ya lama-lama kendor, lama-lama Iya, juga. oke. Wah, oke, luar biasa. Prativian, saya apa namanya mendengar ini yang tadinya lapar langsung kurang semangat saya. Oke, Fred, ini Prativian, silakan kalau Anda ingin bertanya karena masih seperti biasa, Dr. Freddy akan tetap memberikan free gift ya, 1 kali pengobatan akupuntur secara gratis ya bagi Anda yang terpilih nanti di akhir acara. Dan siang hari ini, Dok, sudah banyak yang bertanya. Nah, ada Ibu Dian bertanya lagi, Ibu Patricia dan Ibu Len Kusuma. Tapi sebelumnya kita tahan dulu, Dok ya. Kita tunggu yang lewat dulu, yang mau lewat dulu. Silakan, Boy. Ya, Prativian, itulah sedikit cuplikan tentang Sangga Prativi dan pada siang hari ini acara Freddy's Journal pun disiarkan langsung dari studio Sangga Prativi ya di lantai 5 dan Anda bisa lihat Sangga Prativi telah melakukan transformasi. Kalau Anda tahu dulu ada Sangga Cerita, Tutun Nular. Nah, sekarang pun ya tetap masih disiarkan tapi sudah ada gedung-gedung atau ruangan yang bisa disewakan. Oke, kita kembali lagi pada acara Freddy's Journal yang membahas tentang akupuntur untuk asam lambung naik atau GERD. Nah, Dr. Freddy, ini ada ada 3 pertanyaan dari Ibu Patricia. Ya, saya bacain sekaligus saja ya. Pertama, apakah asam lambung bisa menyebabkan gusi bengkak? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah asam lambung naik pasien merasa tidak nafsu makan? Ya, itu yang kedua.
Lalu home treatment apa sih supaya Hmm. dapat dilakukan agar GERD sembuh? Karena kalau ke rumah sakit kan beresiko nih, lagi masa pandemi seperti ini. Nah, silakan Dr. Freddy. Masih ada lagi pertanyaan yang lain. Hari ini sepertinya banyak orang yang ingin bertanya asam lambung naik. Mungkin mendengar saham naik kali ya. Silakan dok. Ya, thank you Korizal. Baik Bu Patricia ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah asam lambung naik atau GERD itu bisa menyebabkan gusi bengkak? Bisa Ibu, jawabannya bisa. Hmm. Jadi tergantung dari kenaikan asam lambungnya itu seberapa parah. Jadi kalau misalnya dia ternyata klepnya baru terbuka sedikit saja dan asam lambungnya yang naik itu baru sedikit, baru nyampe ke ke daerah dada gitu ya, otomatis dia tidak bisa membuat gusi kita jadi bengkak. Ya, karena dia asam lambungnya belum naik nih, baru nyampe di tenggorokan aja nih, di kerongkongan aja nih, di daerah dada, gitu ya. Baru nyampe di kerongkongan. Nah, tapi lain halnya kalau misalnya si sfinkternya tadi, si ring atau jepitannya tadi sudah benar-benar rusak. Jadi jebolnya itu udah gede nih, jebolnya udah parah. Jadi asam lambung kita itu bisa naik terus, bahkan sampai ke daerah mulut kita tadi, bahkan sampai muntah kan. Nah, kalau misalnya asam lambung tadi itu naik terus sampai ke daerah mulut, bahkan sampai muntah, itu bisa terjadi yang namanya periodontitis. Jadi, dia bisa terjadi gusi bengkak tadi gitu. Gitu ya, gusi bengkak tadi. Karena tadi sifatnya asam lambung kan begitu asam ya, pH-nya 1, 2 gitu kan, begitu asamnya. Nah, jadi pada saat dia menyentuh si gusi kita juga akan menjadi rusak dan jadi bengkak gitu. Ya, jadi kalau ternyata GERD-nya sudah parah, jebolnya si ring itu udah parah, dia bisa menyebabkan gusi kita menjadi bengkak. Tapi kalau masih sedikit, biasanya tidak. Gitu. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan apa tadi, Ko Rizal? Yang kedua? Yang kedua, apakah asam lambung naik, pasien merasa tidak nafsu makan? Oh ya jelas, kalau itu iya pasti. Jadi pada saat si asam lambung naik, itu kan selain sakit ya, selain ada rasa sakit, rasa panas di daerah dada kita, si pasiennya itu jadi merasanya itu mual gitu loh. Pengennya tuh pengen ngeluarin rasanya ada sesuatu di daerah saluran pencernaan kita, di kerongkongan kita ada sesuatu, pengennya ngeluarin kalau nggak ditelen gitu loh. Nah, tapi itu nggak bisa. Nah, makanya jadi nggak nafsu makan karena kita nggak sama sekali nggak kepikiran pengen makan lagi, Bu Patricia. Gitu. Jadi menurunkan nafsu makan pasti itu. Menurunkan nafsu makan. Nah, terus tadi pertanyaan ketiga, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah gitu ya? Pertanyaannya gitu ya, Korizal ya? Ya betul. Untuk menghindari apa namanya, ibaratnya menyembuhkan untuk GERD ini agar tidak kambuh lagi. Home treatment apa gitu. Nah, yang pertama sebenarnya kalau misalnya makan, kayak tadi sudah dijelaskan, kalau makan itu jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Itu yang pertama. Kalau makan jangan terlalu kenyang, ya. Jadi mungkin 70% atau maksimal 80% lah udah berhenti makan, gitu, ya. Yang kedua, setelah makan itu jangan langsung tiduran, gitu. Jangan langsung tiduran habis makan. Habis makan orang pengennya tiduran, nonton TV, rebah-rebahan gitu. Kalau buat orang yang GERD atau punya resiko GERD itu jangan seperti itu. Habis makan duduk dulu, gitu. Ya, terus kalau ditanya, dok, duduknya berapa lama sih dok? Sebenarnya kalau teorinya pengosongan lambung itu terjadi dalam waktu 3 jam, Ibu Patricia. Oke. Gitu. Jadi makanan yang kita makan sekarang nih, misalnya makan apa ya, ketoprak, gado-gado gitu ya. Nah, itu baru turun dari lambung ke usus, itu baru turun itu sekitar 3 jam. Memang berbeda-beda antara jumlah makanan ya. Jadi kalau misalnya makan sayur-sayuran atau makan sop-sopan gitu, makan banyak kuah-kuah, dia akan lebih cepat daripada makan yang banyak lemaknya gitu. Ayam goreng gitu-gitu, misalnya tahu tempe goreng gitu, goreng-gorengan gitu, itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Tapi ya kurang lebih sekitar 3 jam lah. Kurang lebih sekitar 3 jam itu baru makanan itu turun dari lambung ke dalam usus. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama, kalau bisa 3 jam, jangan tiduran dulu lebih baik memang. Tapi kalau misalnya tidak bisa 3 jam, ya makin lama makin bagus lah. 2 jam lebih bagus daripada 1 jam. 1 jam lebih baik daripada setengah jam aja gitu. Itu tuh kalau bisa 3 jam malah. Jadi cocok ya makanan di mall ya. Habis makan jalan-jalan 3 jam dia turun lagi gitu ya. Jadi Ya, cocok boleh. tuh. Pantesan orang-orang di mall tuh kelihatan sehat ya. Nah, terus yang berikutnya lagi tadi selain makan jangan terlalu kenyang, sama abis makan jangan langsung rebahan. Terus yang ketiga adalah tadi jumlah yang jenis makanannya.
Kalau bisa makan makanan tuh jangan terlalu banyak yang berlemak-lemak, berminyak-minyak, terlalu banyak yang goreng-gorengan gitu. Dan otomatis jangan yang gerak apa banyak gasnya, banyak soft drinkan gitu-gitu. Otomatis juga jangan terlalu banyak gitu. Karena itu juga meningkatkan resiko terjadinya GERD atau memperparah GERD yang udah terjadi gitu. Ya, yang ketiga. Terus yang keempat, kalau misalnya mau ditanya cara-cara alami misalnya selain akupunktur ya, akupunktur nanti mungkin akan dibahas di akhir. Nah, selain akupunktur mungkin cara-cara alami kita bisa banyak mengkonsumsi misalnya kunyit gitu kan. Itu mengurangi produksi dari asam lambung itu bisa kayak begitu. Oke. Ya, itu jawabannya untuk Ibu Patricia ya. Nanti kalau belum puas atau masih ada yang ditanyakan silakan. Sekarang saya akan membacakan dulu pertanyaan dari Ibu Dian kembali. Oh sorry, sebelum Ibu Dian mungkin ada hubungannya dengan tadi klep tadi, cincin tadi, Dok. Ya, ini kebetulan ada Ibu Maria bertanya, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengencangkan LES yang sudah kendor tadi? Nah, sayangnya sampai sekarang Ibu Maria, satu-satunya cara yang bisa untuk kembali mengencangkan LES yang udah kendor tadi, operasi. Oh. Gitu, ya. Operasi, dikencangkan lagi. Operasi ya? Operasi. Jadi LES yang udah kendor itu mau diminumin obat kayak, mau ditusuk jarum, tusuk mana-mana, nggak bisa lagi mengencangkan klep yang udah kendor. Gitu. Jadi klep yang udah kendor itu sampai saat ini, itu hanya bisa dikencangkan kembali dengan cara operasi. Operasinya nggak berbahaya kan, Dok ya? Operasinya nggak berbahaya, tapi otomatis ada bahaya mungkin kalau misalnya seperti operasi biasa lah. Dia kan nanti akan di general anestesi ya, jadi dibius total gitu ya, ditidurkan gitu ya, otomatis ya bahaya-bahaya seperti itu misalnya. Artinya kalau dioperasi, artinya diganti klepnya atau bagaimana? Dikencangkan. Oh, bisa dikencangkan ya? Dikencangkan. Hebat ya, udah kayak engsel aja ya. Gitu. Oh, iya. Jadi bukan diganti jadi cincin yang elastis, cincin yang sintetis gitu, bukan. Oke. Jadi bisa dikencangkan ya. Oke. Kira-kira demikian Bu Maria. Sama-sama Ibu. Oke, lalu ada pertanyaan dari Ibu Dian nih ya, yang Ibu Dian tadi. Apakah GERD ini bisa sembuh total? Nanti ini karena bicara akupuntur nanti. Ini saya lewatin dulu Bu Dian ya sebentar ya. Ibu dari Ibu Len Kusuma. Dok, saya mau tanya, apakah stres bisa menyebabkan GERD? Langsung jawab ya, Korizal. Ya. Thank you Bu Leni pertanyaannya. Ini juga banyak Bu Leni. Jadi jawabannya bisa dan sering. Gitu, bisa dan sering. Jadi stres bisa menyebabkan bisa dan sering. Kasusnya seperti itu bisa sering banget gitu loh Bu Leni. Jadi hubungannya bagaimana sih? Hubungannya memang tidak secara langsung Bu Leni. Jadi hubungannya tentang stres itu dia membuat si asam lambung kita menjadi lebih banyak. Gitu ya. Makanya orang-orang yang stres itu banyak kejadian kena sakit MAH juga. Gitu. Karena orang yang stres dia menyebabkan pengeluaran asam lambung itu menjadi over, menjadi berlebihan. Gitu. Dan asam lambung yang berlebihan tadi udah dijelaskan dia akan membuat si klepnya tadi menjadi kerjanya setengah mati gitu, dan lama-lama dia akan jebol. Dan sebenarnya salah satu peran dari akupunktur selain tadi ya dua titik tadi itu ya, mungkin ada titik-titik yang lain, fungsinya adalah untuk menurunkan stres gitu. Akupunktur itu bisa untuk menurunkan stres. Jadi stres itu kan nggak mungkin hilang ya, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Stres itu pasti selalu ada gitu. Tinggal tergantung bagaimana kita memanage-nya, mengaturnya gitu. Nah, dengan akupunktur itu dia bisa menurunkan stres supaya asam lambungnya itu nggak terlalu banyak yang keluar, nggak terlalu over. Gitu. Nah, jadinya otomatis si GERD-nya tadi itu, si klepnya tadi itu nggak terlalu kerjanya terlalu berat. Gitu. Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih stres menyebabkan GERD? Bisa dan sering, Bu Leni. Wow. Jadi ternyata memang stres itu bisa menyebabkan apapun ya, sakit apapun ya. Luar biasa ya, stres ini dahsyat banget. Namanya sederhana tapi wah hasilnya dahsyat. Oke, mungkin itu jawabannya ya untuk Ibu Leni. Dan ini ada satu lagi dari YouTube, Ibu Ivon Teresia Tantono. Saya ini mungkin pernyataan ya, tapi mungkin dokter bisa bantu nih. Saya asam lambung sampai tenggorokan sudah 1 tahun radang terus
dan sesak napas karena reaknya nggak keluar-keluar. Nah, mungkin Ibu Ivoni yang bertanya nih, gimana sih cara ngatasinnya nih supaya tidak menyusahkan? Oh ya kan, udah sesak napas, batuk terus, ya kan, udah tuh reaksi nggak keluar. Nah, gimana nih dok, kira-kira penanggulangannya? Ya, Ibu Ivon persis seperti tadi yang dijelaskan, berarti yang gejalanya yang ada di Ibu Ivon itu hampir semua tadi itu ada semua ya. Mm-mm, mm-mm. Mulai dari rasa berat, rasa panas di daerah dada tengah, terus habis itu nyampe ke saluran pernapasan juga, bikin sesak napas, bikin batuk lama gitu, nggak sembuh-sembuh gitu. Semuanya ada semua gitu kan. Enam-enamnya ada semua tuh Ibu Ivon tuh ya. Nah mungkin kalau dugaan saya yang dialami Bu Ivon itu GERD-nya itu udah bukan ringan lagi nih Bu Ivon. Hmm, Gitu ya. Jadi mungkin si klepnya tadi, si ringnya tadi itu mungkin kebukanya, jebolnya itu nggak cuma sedikit. Gitu. Makanya oke. asam lambung yang keluar pun juga jumlahnya nggak sedikit. Makanya bisa naik sampai ke atas. Hmm, Gitu. Makanya bisa naik sampai ke atas. Nah, terus kalau ditanya penanggulangannya bagaimana? Eh, Sebenarnya ya penanggulangannya kalau mau ekstrim ya operasi memang. Tapi kalau operasi takut gitu ya, masih banyak cara selain operasi sebenarnya. Termasuk salah satunya akupunktur. Jadi tadi yang sudah dijelaskan cara alaminya ya. Jadi dari pola makan, jenis makanannya, jumlah makanannya harus dijaga. Terus sikap tubuh kita jangan langsung rebahan pada saat habis makan gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi misalnya mau coba cara alami selain selain operasi bisa dengan cara akupunktur. Karena kalau misalnya selain akupunktur, cara lain misalnya dikasih obat mah gitu misalnya. Obat mah itu nggak menyelesaikan masalah Ibu Ivon ya, Ibu ya Ivon. betul. Jadi dikasih obat mah, dia hanya bekerja pada saat obat itu bekerja, Bu Ivon. Pada saat obat itu bekerja, ya otomatis si asam lambungnya itu akan tertahan. Nggak terlalu banyak keluarnya. Otomatis si klepnya itu jadinya kerjanya nggak berat. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya efek obat mahnya itu sudah habis, ya balik lagi. Gitu. Makanya banyak pasien yang diberikan obat mah, mendingan abis itu obatnya habis, kok balik lagi, kok balik lagi, kok balik lagi. Bolak-balik kayak begitu terus ya. Ya, itu karena itu gitu. Oke. Nah, tadi kan Freddy ngomong tentang mah ya. Nah, saya mau jadi penasaran saya. Ini dari tadi kita ngomong tentang asam lambung, itu sama sih sama atau tidak sih dengan mah? Dengan sakit mah? Jadi asam lambung naik sama sakit mah itu dua hal yang berbeda nih, Korizal dan Mbak Tiffany. Oh, ternyata beda. Jadi kalau sakit mah itu terjadinya iritasi, terjadinya peradangan di dalam lambung kita. Di dalam Iritasi pada lambung. betul, betul. Oke. Karena lambung sama mah itu sama ya, Korizal dan Prativian, lambung sama mah itu sama. Lambung sama mah sama. Oke. Jadi sakit mah sama dengan sakit lambung gitu, sama itu. Nah, itu orang yang sakit mah itu terjadinya peradangan, terjadinya iritasi di dalam organ lambung itu. Itu. Kalau udah parah, bahkan lambungnya itu bisa terjadi perlukaan. Gitu. Jadi kalau misalnya dari endoskopi ya, diteropong itu pakai kamera ke gastroskopi ya, di gaster kita, di daerah lambung kita, diteropong itu banyak luka-luka tuh. Berdarah-darah gitu-gitu. Nah, itu kalau misalnya sakit mahnya udah parah. Waduh. Iritasinya udah parah, peradangannya udah parah. Jadi lambung kita itu bisa sampai luka. Gitu. Bahkan bisa berdarah itu, Korizal. Bisa berdarah, keluar darah. Nah, tapi kalau misalnya yang dinamakan asam lambung naik, itu masalahnya di LES tadi, Korizal, low esophageal sphincter tadi, di ring yang di bagian bawah kerongkongan tadi. Masalahnya itu di situ. Jadi, apakah orang yang asam lambungnya naik bisa tanpa sakit mah? Bisa. Gitu. Jadi orang yang nggak ada sakit mah, tapi terjadi asam lambung naik, bisa. Orang yang asam lambungnya naik, tapi nggak sakit mah, itu juga bisa, Korizal. Jadi nggak mesti berhubungan. Oh iya, karena dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Iya. Dua-duanya kena bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Wah, kalau dua-duanya kena, parah sekali dong ya. Repot itu. Menyiksa sekali itu ya. Bisa. Nggak enak makan, nggak enak. Untuk ngomong aja nggak enak. Oh, jadi mah itu nama lain dari lambung. Sama, betul. Nah, jadi minimal Prativian kita tahu ya, gitu. Jadi kalau bilang sakit mah itu berarti ada luka ya, atau infeksi di dalam lambung kita. Belum tentu infeksi, Korizal. Oh, belum tentu infeksi. Iritasi. Oh, iritasi. Oke. Nah, biasanya penyebabnya apa itu kalau iritasi? Karena asam lambungnya terlalu tinggi. Oh. Gitu. Jadi
Jadi kalau ditanya asam lambungnya kenapa terlalu tinggi, penyebabnya macam-macam. Kayak tadi stres itu salah satunya. Misalnya contoh lain misalnya jam makan gitu misalnya. Kita biasa makan misalnya katakanlah jam 12 siang kita makan siang gitu. Tapi karena suatu urusan, suatu kerjaan gitu, jadi kita nggak bisa makan jam 12, kita baru bisa makan katakanlah jam 2 gitu misalnya. Berarti kan telat 2 jam nih. Ya. Nah, tapi si lambung kita itu sudah terbiasa dengan jam 12 siang makan. 12 siang ada isi makanan. Oh. Nah, makanya pada saat jam 12 siang, itu asam lambung itu udah keluar tuh. Asam lambung itu udah keluar, walaupun nggak ada makanannya. Nah, itu akhirnya membuat iritasi di dalam lambung kita. Gitu. Oke. Jadi ternyata sakit mah sama asam lambung berbeda. Oke, ini ada satu dari Ibu Patricia kembali nih dok, ya, untuk membenarkan. Ini sekali. Tadi nomor 3, dokter menjawab tuh cara pencegahan. Sementara yang ditanya, bagaimana sih kalau asam lambung kambuh, home treatmentnya gimana? Yang paling dianjurkan? Pada saat lagi kambuh ya? Iya, kalau lagi kambuh nih justru. Kayaknya mungkin Ibu Patricia sering kambuh nih. Pada saat lagi kambuh, itu sebenarnya nggak terlalu banyak Ibu Patricia yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jangan tiduran pada saat lagi kambuh. Pada saat lagi kambuh itu kita posisinya harus duduk gitu. Jangan berdiri juga, tapi duduk. Jadi duduk, punggung kita tegak gitu. Jadi jangan separuh tidur gitu, jangan juga. Jadi kalau bisa duduk punggungnya tegak gitu, di kursi lah yang ada senderannya di belakang gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi posisi tubuh. Yang kedua adalah minum air hangat gitu. Nggak mesti teh, nggak mesti manis-manis, enggak. Yang penting air hangat aja cukup. Jadi supaya si asam lambungnya itu kita dorong lagi ke bawah. Gitu. Jadi katakanlah tanda kutip di flush gitu, dibilas gitu. Jadi supaya asam lambung kita turun lagi ke bawah. Cuma itu doang Bu Patricia yang bisa dilakukan di rumah kalau misalnya pada saat lagi kambuh. Jadi gini, jadi hanya duduk dengan tegak ya kalau lagi kambuh ya. Nah, kalau minum air hangat itu mendukung nggak? Menolong nggak? Iya, menolong. Minum air hangat itu menolong. Jadi dia untuk membilas supaya si asam lambung Jadi kita harus banyak nggak? Harus banyak nggak minum air hangatnya? Nggak perlu, secukupnya aja. Oke. Dan Lalu jangan ada yang... makan ya, Bu Patricia ya, pada saat lagi asam lambung kambuh itu jangan dikasih makanan. Oke. Gitu, malah tambah banyak nanti asam lambung yang keluar. Oke, lalu ada yang bilang, kalau misalnya lagi kambuh, minum air hangat, misalnya teh hangat manis. Nah, itu benar juga apa tidak? Bagaimana dok? Boleh, mau teh manis anget kek, mau air putih manis, boleh, mau boleh, mau air putih anget aja sebenarnya boleh. Jadi nggak mesti teh, nggak mesti manis. Tapi setidaknya... Kasih madu juga boleh ya dok? Kasih Boleh. madu. Oke. Boleh. Oke, jadi Bu Patricia gitu ya Bu Patricia ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kambuh lagi, gampang, udah siap-siap deh tuh. Jadi gimana cara taunya ya? Oke, luar biasa. Terima kasih juga Bu Patricia. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Bu Leni. Ya Bu Leni, mohon maaf, tadi salah sebut saya. Ya Bu Leni Kusuma. Kalau makan tuh harus berapa lama sih ngunyahnya dok? Ada efeknya enggak dengan asam lambung nih? Kalau misalnya nggak pakai dikunyah, apalagi langsung ditelan gitu kan? Waduh. Sebenarnya ada Bu Leni. Sebenarnya ada pengaruhnya antara banyaknya kita mengunyah sama kejadian asam lambung. Kejadian sakit mah, kejadian asam lambung naik, itu ada hubungannya semua Bu Leni. Jadi prinsipnya gini, semakin lama kita mengunyah, semakin banyak kunyahan yang kita lakukan di setiap suapan kita, itu kerja lambung kita jadi lebih ringan, Bu Leni. Gitu. Iya. Karena dengan cara kita mengunyah, kita kan memproses, mencerna makanan juga di mulut kita. Dan yang paling penting pada saat kita mengunyah, itu kita tuh fungsinya adalah memperluas permukaan daripada si makanan kita. Gitu. Jadi dengan apa ya, misalnya tempe misalnya kotak begini ya. Nah, itu luas permukaannya kan cuma di kotakan begini doang nih. Tapi pada saat kita kunyah kecil-kecil, jadi begitu banyak kecil yang kotak-kotak kecil gitu, luas permukaannya jadi semakin banyak. Dan semakin banyak yang terpapar dengan si asam lambung kita. Jadi asam lambung kita itu nggak kerjanya berat. Gitu. Dan otomatis karena sudah jadi kecil-kecil itu, makanan yang kita telan itu nggak terlalu lama ada di dalam lambung. Cepatlah turunnya ke dalam usus. Gitu. Jadi prinsipnya semakin banyak kita melakukan kunyahan,
semakin halus makanan yang kita telan, itu kerja lambung kita jadi lebih ringan, otomatis resiko untuk terjadinya asam lambung naik atau GERD itu juga semakin kecil. Hmm. Gitu. Ya, jadi Prativian, kita beruntung sekali ya ada acara hari ini ya setiap hari Kamis, sehingga kita tahu bahwa ternyata organ tubuh kita membutuhkan kerjasama juga dari kita sendiri ya Fred ya. Misalnya Betul. contoh, kalau kita tadi kunyah dengan baik sampai halus, meringankan tugasnya lambung ya, Betul gitu. sekali. Jadi ingat ya para Prativian, makanlah dengan tenang, dikunyah dengan baik, dan ingat jangan sampai ketelan tulang. Kalau tulang ketelan lebih parah lagi ya, asam lambungnya udah nggak bisa lagi diproses. Oke, sekarang tadi kan dokter bicara tentang akupuntur. Nah, sekarang kita mau bicara tentang akupuntur lebih dalam nih. Apakah akupuntur mampu membantu pasien-pasien yang mengalami kenaikan asam lambung? Mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya juga ya. Jadi akupunktur untuk membantu kenaikan asam lambung itu sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan, Korizal dan Prativian. Jadi mau di Indonesia maupun di luar negeri, ini saya tampilkan juga, bisa dilihat Prativian semua di slide di presentasi. Ini salah satu penelitian nih. Salah satu penelitian, nanti kalau ada yang mau mencari di Google, boleh masukin judulnya Clinical Study on the Treatment of Gastroesophageal Reflux ya, tadi ya, GERD tadi ya, Gastroesophageal Reflux by Acupuncture. Gitu ya, ini artikelnya sudah cukup lama ya, 2010 ya. Jadi memang akupunktur untuk asam lambung naik itu bukan suatu hal yang baru lagi di dalam dunia akupunktur gitu, sudah banyak sekali dilakukan gitu. Dan bisa dilihat di bagian yang saya berikan kotak warna merah ya. Coba saya, nah itu, akupuncture can effectively inhibit the intraesophageal acid. Jadi dia menurunkan si asam lambung kita, ya. And bile reflux, jadi dia untuk menurunkan arus baliknya tadi itu ke kerongkongan kita. Ini GER tadi, gastroesophageal reflux ya, GER itu gastroesophageal reflux, patients to alleviate patients, untuk meringankan gejalanya si pasien, ya. Dan dengan good safety, keamanannya baik, dan is well accepted by patients, jadi diterima dengan baik oleh banyak pasien, gitu. Jadi akupunktur itu kerjanya dua, dia untuk menurunkan si produksi asam lambung, jadi otomatis dia untuk mengurangi angka kejadian arus balik ke dalam kerongkongan lagi, naik ke atas lagi, dan dia juga untuk mempercepat pengosongan lambung. Makanannya cepat masuk ke dalam usus kita, berlanjut lah, gitu, prosesnya berlanjut lagi ke usus, jadi nggak lama-lama di dalam lambung. Dan itu aman dan banyak sekali diterima oleh banyak pasien. Jadi sebenarnya akupunktur untuk GERD ini, untuk asam lambung naik ini bisa sekali dan sudah bukan hal yang baru, udah banyak sekali dikerjakan di dalam dunia akupunktur. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Nah, tadi kalau sehubungan dengan pertanyaan Ibu Yvonne tuh, yang tadi kan kita bicarakan, yang sudah sampai terkena 6 gejalanya udah kelihatan. Apakah masih dapat di akupuntur? Bisa sekali Ibu. Jadi untuk Ibu Yvonne tadi ya, itu bisa sekali dan itu membantu sekali. Sebenarnya kalau misalnya prinsipnya sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi jangan tunda terlalu lama, Korizal dan Prativian. Makin cepat ketahuan, makin cepat diterapi, diobati, hasilnya juga akan semakin bagus, semakin baik gitu ya. Jadi jangan nunggu udah parah dulu baru diterapi akupunktur. Jadi dari dini pun itu lebih baik hasilnya gitu. Nah, tapi jangan berkecil hati buat yang udah parah, misalnya yang kayak tadi Bu Yvonne udah kemana-mana gitu kan, gejalanya hampir semua ada semua gitu kan. Nah itu masih bisa nggak? Masih bisa sekali Ibu Yvonne. Jadi nanti akan kerasa kok bedanya nanti setelah di akupunktur. Ya, Ibu Yvonne udah bilang nih, sampai kena ansietas ya kan, anxiety sampai kecemasan tingkat tinggi, terus minum obat mah udah nggak efek juga. Jadi kayaknya ada harapan Bu Yvonne. Ya, kalau Ibu di Jakarta bisa datang berkunjung langsung ke Dr. Freddy. Nah, bicara akupuntur, ya, itu bagian mana sebenarnya yang ditusuk oleh jarum akupuntur ini? Karena tadi kalau bicara dengan Ibu Sri kan banyak kode-kodenya tuh ya. Gitu, mendengar kalian berdua berbicara udah kayak kode pesawat terbang. Ya, jadi memang, jadi kalau akupunktur itu memang ada namanya ya, nama memang dari dulunya memang punya nama seperti itu gitu ya. Kalau tadi ada 2 titik yang disebutkan oleh Bu Sri tadi, namanya Chung Wan sama Chu San Li gitu kan, namanya dari zaman dulu udah ada tuh gitu. Nah lalu versi yang menurut WHO itu dikodekan, dibuat kode-kode gitu
Ya, kayak tadi Cusanli kodenya ST36, Chungwan itu CV12 gitu kan. Nah, jadi tapi sama titiknya ya di situ-situ juga gitu loh. Mau pakai kode, mau pakai nama ya titiknya ya di situ gitu. Cuma kalau pakai nama kan nggak enak, kayak manggil nama seseorang gitu, Dok. Cuman Ya. Nah, jadi terserah. Jadi mau pakai nama boleh, mau pakai kode boleh. Dua-duanya lebih bagus lagi sebenarnya. Nah, titik yang dipakai itu sebenarnya kayak tadi yang Ibu Sri bilang itu ada di daerah kaki itu ya. ST36 Cusanli itu di daerah kaki, di daerah dekat tulang kering lah, dekat tulang kering kita gitu, dekat lutut gitu, dekat lutut, dekat tulang kering gitu. ST36 Cusanli kanan kiri itu ya. Jadi kita punya dua nih, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Nah, terus yang disebutkan lagi di CV12 di Chungwan itu di daerah ulu hati kita. Itu cuma satu, nggak ada kanan kiri, itu satu doang di tengah. Gitu ya. Itu ada dua titik. Jadi di kaki bisa kanan kiri, terus abis itu ada di ulu hati satu, ya. Nah, terus selain itu kita juga bisa menggunakan di tangan sebenarnya. Gitu, ya, di tangan ya. Itu Neikwan namanya ya. Jadi di tangan. Ya. PC6, iya. Jadi itu biasanya untuk rasa mual muntah kalau misalnya memang ada regurgitasi untuk kenaikan asam lambung gitu ya. Itu ada dua tuh di tangan kanan sama tangan kiri. Dekat pergelangan tangan gitu ya, dekat pergelangan tangan. Nah, lalu di belakang juga bisa. Di belakang juga bisa tuh ya, di daerah dekat tulang punggung kita di tengah, di kanan kirinya itu ya sedikit ke kanan sama sedikit ke kiri, itu juga ada titik tuh kanan kiri. Ya, ya itu di su belakang yang khusus untuk daerah lambung, gitu. Itu juga ada. Nah, tapi kan itu untuk si GERD-nya aja nih, untuk si asam lambungnya. Nah, selain itu kita juga perlu cari tahu tuh kenapa penyebabnya. Jadi jangan cuma berhenti pada terapi untuk gejalanya. Ya, jadi mesti dicari terapi untuk kausalnya, untuk penyebabnya. Penyebabnya, oke. Nah, karena kalau kita cuma terapi GERD-nya doang, terapi lambungnya doang, nggak lama ya bolak-balik lagi terus-menerus gitu. Iya. Jadi mesti dicari tahu kenapa bisa terjadi GERD. Nah, ini juga mesti diterapi, misalnya kayak tadi, misalnya stres tadi kan. Akupunktur bisa juga untuk menurunkan stres gitu. Misalnya apa? Susah tidur. Nah, akupunkturnya untuk susah tidurnya itu juga mesti diterapi. Jadi titik-titik lain pun juga ada, nggak cuma yang tadi disebutkan. Kalau tadi yang disebutkan itu untuk si lambungnya, untuk si GERD-nya. Tapi penyebabnya, nah itu tergantung dari penyebabnya apa, dan itu yang diterapi juga. Jadi memang secara holistik banget ya ininya ya. Nggak bisa. Nggak ketergantungan kok, Rizal. Betul. So, kadang-kadang ada orang seperti itu kan, cuma ingin menyembuhkan menyembuhkan rasa sakitnya kan, tapi bukan sumbernya kan. Gitu. Iya, betul. Hanya simptomnya saja. Oke, luar biasa. Jadi, nah, itu berapa lama untuk akupuntur seperti itu? Berapa kali kehadiran gitu kan? Dan prosesnya sendiri berapa lama untuk akupunturnya? Kalau biasanya kan 30 menit sampai 1 jam. Apakah ini lebih cepat atau lebih lama atau sama atau gimana, Dok? Kalau misalnya rata-rata ya umumnya setengah jam kok, Rizal. Setengah jam. Rata-rata setengah jam, 30 menit. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama sampai 1 jam. Terutama kasus-kasus yang sudah lebih berat gitu ya. Itu 1 jam juga bisa. Tapi kalau misalnya secara umum masih rata-rata gitu, itu rata-rata setengah jam cukup, 30 menit cukup. Dan kalau misalnya ditanya kapan baru kelihatan ada hasil, berapa sesi ada hasil gitu. Kalau pengalaman sih mungkin sekitar 3-5 itu udah mulai kelihatan ada hasilnya. Gitu. 3 kali sampai 5 kali itu baru mulai kelihatan ada hasilnya. Tapi belum sembuh sempurna ya, belum sembuh 100%. Nah, jadi kalau 3-5 itu udah ada hasilnya. Nah, mungkin bisa ditambah mungkin sampai 10 kali itu baru bisa sembuh. Nah, tapi itu juga balik lagi sama kebiasaannya si pasien. Makanya buat pasien-pasien, kami selalu bilang ke pasiennya, Bu, kita ngobatin sama-sama ya, jadi nggak cuma saya aja gitu loh, nggak cuma kita aja. Ibu juga harus jaga sendiri gitu, jangan sampai nanti makanannya tetap nggak diatur, masih sembarangan gitu ya, nanti maju mundur pengobatannya. Ya. Jadi kalau misalnya akupuntur, tapi tetap juga makan sembarangan ya juga nggak ada efeknya ya. Iya, gitu. Betul. Tapi mungkin makanan bisa dicegah ya kan. Tapi misalnya stres gitu. Waduh, stres juga berbahaya juga kan tadi ya. Gitu. Jadi memang saya pikir harus disertai dengan segala niat
untuk benar-benar sembuh. Oke, eh, Dok, ini ada satu pertanyaan nih dari jauh nih, dari Jepang nih. Ini kalau nggak dijawab nanti bisa asam lambungnya naik nih. Dari Sis Haruko. Kalau naiknya asam lambung bisa menyebabkan gusi bengkak, berarti bukan tidak mungkin itu bisa merusak gigi juga ya? Bisa merusak gigi, jadi bisa membuat gigi keropos, Dok. Betul, Gitu. Ibu Haruko ya. Mm-mm. Ibu Haruko betul. Jadi memang kalau misalnya asam lambungnya itu sampai naik sampai ke daerah mulut, ke rongga mulut kita, nggak cuma gusi doang yang terkena Bu Haruko, gigi pun bisa terkena. Dan jangan salah, walaupun gigi itu sifatnya kuat, kan dia banyak kalsium ya, di gigi itu kan kuat karena kalsium. Jadi walaupun kuat, dia bisa dihancurkan juga lama-lama oleh karena si asam lambungnya itu. Karena asam lambung itu begitu asamnya kan, jadi walaupun gigi kita kuat, lama-lama dia bisa membuat gigi keropos, betul. Dan jangan salah, pada saat gusi kita itu radang sembuh, radang sembuh, radang sembuh, radang sembuh begitu terus, gusi kita makin lama makin naik loh, Ibu Haruko. Gusi kita makin lama makin naik ya. Jadi giginya makin kelihatan gitu ya. Makin kelihatan dan bisa copot. Wow. Dan bisa copot. Gitu. Jadi kalau gusinya makin lama makin naik gitu ya kan, gigi kita jadi nggak punya pegangan lagi gitu. Gigi kita jadi nggak punya pegangan lagi. Jadi akhirnya lama-lama kalau gusinya makin lama makin naik, giginya bisa copot. Waduh, luar biasa ya. Itu karena efek asamnya itu kali ya? Efek asamnya. Tapi itu nggak berlangsung cepet ya, itu berlangsung lama. Lama juga. Oke. Ya. Oke. Berarti ini tadi Ibu Haruko udah tadi dijawab ya, penyakit MA dan GERD itu berbeda. Ya, kalau penyakit MA itu ada iritasi pada lambung ya, Dok ya. Betul. Kalau GERD naiknya asam lambung. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Sis Haruko nih. Bisa tidak Dr. Freddy memberikan satu cara atau tips finger pressure yang bisa dilakukan oleh orang awam untuk meredakan stres? Nah, lo. Bisa, jadi gini, Bu Haruko, finger pressure itu sama dengan acupressure ya. Jadi dia akan penekanan titik-titik akupunktur dengan menggunakan jari, makanya namanya finger pressure gitu kan. Sebelumnya saya perlu kasih tahu dulu nih acupressure yang benar. Yang benar itu adalah dengan cara penekanan dengan ujung-ujung jari, bisa dengan jari jempol bisa, dengan jari telunjuk bisa, yang nyaman aja buat kita ya. Nah, kalau ditanya, Dok, tekannya sampai sejauh mana sih, seberapa keras nekennya gitu. Nah, gampangnya adalah pada saat kita neken, sepertiga dari ujung kuku kita menjadi putih. Sepertiga ujung kuku kita putih. Oh. Gitu ya. Nah, itu baru tekanan yang pas. Gitu. Jadi jangan sampai tekanannya sampai ekstrim, sampai separohnya putih, nah itu terlalu keras. Jadi sepertiganya aja putih, nah itu tekanannya sudah pas. Itu namanya acupressure atau tadi yang finger pressing itu boleh pakai nama itu. Gitu ya. Boleh telunjuk, boleh jempol gitu ya. Nah, lalu di mana sih titik-titik yang buat nurunin stres gitu misalnya ya. Buat tips ya, buat gampang, dan ini bisa dilakukan buat Ibu Haruko mungkin di kantor atau di rumah gitu ya. Ada 2 titik yang buat stres. Yang pertama adalah di puncak kepala kita. Itu ubun-ubun, dekat ubun-ubun situ. Ubun-ubun. Jadi telinga kita, puncaknya telinga kita itu ditarik garis hayal, garis bayangan sampai ke atas. Gitu ya, puncak telinga gitu ya, mungkin bisa dilihat di kamera, puncak telinga kita ditarik garis sampai ke atas, kanan kiri ya. Kanan kiri. Sampai bertemu. Titik pertemuannya itu yang ditekan. Ditekannya kan nggak bisa ngeliat tuh jarinya seberapa putihnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa melihat, bisa minta bantuan orang lain, atau kalau misalnya nggak bisa, kita kira-kira memang. Kalau nggak ada orang lain di sekitar kita, kita kira-kira. Gitu, itu yang pertama ya titiknya. Yang kedua adalah di tengah alis. Oke, di tengah alis. Gitu, jadi alis kita gitu ya. Ini ada pertemuannya di tengah-tengah, itu bisa ditekan juga. Ditekan. Ditekannya bukan berarti ditekan doang begitu, enggak ya. Ditekannya itu sambil diputar-putar dikit. Oke. Gitu. Berapa lama ini? Bebas. Kalau itu bebas berapa lama? Enggak, takutnya kalau kelamaan malah stres, Dok. Kalau itu bebas. Pas lagi sempet, mau berapa sering, frekuensinya berapa kali sehari, itu bebas. Nggak masalah itu. Karena dia tekanan, bukan dengan jarum. Beda.
Ya. Kalau jarum memang efeknya akan lebih besar, jadi otomatis ada batas-batasnya gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu overdosis atau istilah akupunkturnya over treatment gitu. Ya Mm-mm. overstimulation itu nggak boleh. Tapi kalau aku pressure karena dia bukan jarum, dia menggunakan tangan kosong gitu, jadi lebih Mm-mm. bebas, lebih aman. Oke, berarti si Saruko udah ngerti ya untuk menghilangkan stres. Dan jangan lupa, kuteksnya dihapus dulu si Saruko. So, kalau misalnya setengah putih, kalau kuteknya hitam nggak kelihatan Nggak putih dong. kelihatan. Ya, jadi wah luar biasa nih. Oke, kalau gitu. Nah, untuk Ibu Ivon, tadi Ibu Ivon nanya nih, berapa biayanya dan alamatnya dokter di mana? Nah, itu nanti di akhir ya Ibu Ivon ya. Kalau untuk biaya bisa tanya langsung dengan Dokter Freddy. Ya, nanti di akhir acara Dokter Freddy akan menampilkan di mana praktek dan sebagainya. Yang bagi yang ingin bertanya lagi, silakan ya, jangan sungkan, silakan, masih ada waktu. Sekarang masih ada 6 menit, tapi saya pikir mungkin kita butuh 3 menit. Ya, 3 menit lagi untuk yang masih ingin bertanya, silakan. Kalau tidak, jangan lupa nanti di akhir acara saya akan umumkan siapa pemenang untuk mendapatkan free Saya gift mau seperti tanya boleh? biasa. Boleh, silakan. Bu Nah, Sri. ketemu Dokter Freddy ini susah sih ketemu Ya, Bu beliau. Sri. Aduh, sama-sama susah kayaknya. Ya, itu kalau itu tadi ya mengenai lambung itu, asam lambung tinggi bisa disebabkan stres. Jadi kita kausalnya itu ya istilah tradisionalnya ya apa kayu menindas panah ya. Nah, kalau saya gunakan untuk menurunkan stresnya itu ditambah Haku Taichung dok, LI4 sama LR3 selain Pai Hui tadi. Bisa? Iya, bisa Bu Sri. Jadi memang kalau misalnya tradisionalnya kan pakai 5 unsur ya, kayu, api, tanah, Ya, logam, air ya. Nah, betul. Jadi kalau misalnya mau ya, ditambah pakai Heku Taichung, mungkin buat Prativian yang lain juga Heku itu lokasinya di tangan, di punggung tangan kita, ya di antara jari jempol sama jari dok. telunjuk. Ya itu Heku, ya LI4. Nah, terus kalau Taichung juga sama tapi di kaki. Gitu di punggung kaki kita di antara jempol sama telunjuk punggung kaki kita. Jadi 2 di kaki, 2 di tangan gitu ya, kanan kiri. Nah itu ada 4 titiknya. Memang boleh Bu Sri. Jadi Hoku Taichung itu kan sekuan ya, 4 pintu ya, sekuan. Ya, Jadi itu nggak cuma untuk stres. Jadi kalau misalnya istilah paradigma dari timurnya itu dia membuka aliran qi memang, membuka aliran qi. Jadi memang bisa untuk stres, bisa untuk penyakit-penyakit gitu kan. Misalnya ada sakit berarti kan ada qi yang tersumbat di meridian itu gitu kan. Ditambah Heku Taichung secara umum bisa. Ya, makasih dok. Sama-sama Ibu Sri. Ya, ini ada dari Ibu Haruko, dari si Saruko. Nggak apa-apa nggak dapat free gift ya kan, karena juga jauh. Saya bilang boleh kita kasih free gift asal datang ke Jepang, dari Jepang ya, gitu ke Jakarta. Amin. Belajar, betul. Ya, Prativian ya. Yang saya dapatkan mengikuti acara Freddy's Journal ini adalah walaupun kita tidak punya penyakit tersebut, ya kan, tapi sebenarnya kita banyak belajar loh. Kita banyak belajar untuk menghindari, untuk menjaga, termasuk kita juga bisa menolong saudara, keluarga kita yang kalau menderita penyakit dari mulai siaran Dr. Freddy yang pertama sampai hari ini. Jadi, nggak ada salahnya kalau kita ikut belajar, apalagi bicara tentang kesehatan ya, di masa pandemi seperti ini. Ini sangat berarti banget. Saya aja akhirnya sekarang juga aduh, kalau makan mikir-mikir. Gara-gara Dr. Freddy ini. Saya nggak tahu ini musibah atau keuntungan buat saya. Itu udah turun belum? baru turun 2 kilo. Susah banget, berat banget rasanya. Nanti nekan klepnya loh. Oh, ini kata Opi, Dr. Freddy biasanya setahun sekali ke Jepang dan terima pasien ke daerah Nagoya. Waduh. Luar biasa. Ini terima pasien atau memang jalan-jalan ke Jepang? Pas jalan-jalan ke Jepang jadi ditunggu aja ya si Saruko ya. Siapa tahu nih ya kan kalau pandemi berakhir nih ya kan. Tapi kalau si Saruko tuh liatin Dr. Freddy sehat kok. Nggak perlu dipapain. Aduh. Sengaja diobatin. Alah stres. Nggak kelihatan stres kok itu. Iya, nggak kelihatan ditutupin. Aduh, luar biasa. Oke,
Dr. Freddy, kira-kira sebagai statement akhir dari acara kita ini, nggak terasa loh, 1,5 jam nggak terasa. Dan iya, satu lagi saya mau tanya, Ya. kalau misalnya ada orang yang makannya nggak beres gitu ya, terus suka minum soda, tapi nggak pernah mengalami MAH dan tidak pernah mengalami asam lambung naik. Apakah ada orang-orang seperti itu? Oh, ada kok, Rizal. Ada. Dan memang orang-orang yang seperti itu tuh beruntung sekali, memang dikasih Tuhan punya lambung yang kuat, punya ring sphincter itu yang begitu kuatnya juga. Jadi memang orang-orang tersebut itu beruntung sekali. Nah, tapi orang-orang yang seperti itu jumlahnya nggak banyak kok, Rizal. Iya. Gitu. Jadi memang kalau Bapak Ibu atau teman-teman Prativian ada yang termasuk yang seperti itu, bersyukurlah. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Hanya sedikit ya, gitu. Ya. Tapi intinya kita tetap harus jaga kesehatan kita. Oke, kalau gitu sebagai statement terakhir dari acara ini, kira-kira apa, Fred? Oh ya, baik, thank you, Korizal. Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua, untuk asam lambung naik atau gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD, itu memang ada beberapa modalitas terapi seperti obat-obatan MAH, seperti operasi. Namun jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman Prativian semua ingin mencoba akupunktur, itu juga hasilnya bagus sekali. Dan akupunktur untuk asam lambung naik atau GERD ini bukan suatu hal yang baru. Ini hal yang biasa dan hal yang cukup sering juga dilakukan dalam dunia akupunktur gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen mencoba terapi akupunktur untuk GERD, untuk asam lambung naik, itu boleh dicoba. Dan juga kayak tadi Korizal juga sempat bilang bahwa dengan mengikuti acara Freddy's Journal ini banyak belajar walaupun tidak mengalami sendiri penyakitnya ya. Itu juga kita juga bisa mungkin membantu orang lain. Mungkin kalau misalnya ada yang temennya atau keluarganya belum tahu, bisa dikasih lihat nih, tonton aja ini gitu kan. Nah, jadi mereka pun juga akhirnya lama-lama bisa tahu juga, dapat ilmu. Gitu, Pak Riza. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan Ibu Dian sudah terjawab ya, bahwa apakah GERD bisa sembuh total setelah akupuntur? Jawabannya dapat ya, Dok ya. Yang penting harus kerjasama juga. Selain akupuntur juga harus pantangan makan, dan jangan lupa tetap jadi orang yang happy, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, sebelum kita berakhir dan kita umumkan siapa pemenang dari free gift hari ini, Boy, silakan Boy. Pengumuman untuk besok kira-kira dan iklan yang akan lewat. Oke, aduh, ada error ternyata. Ada error dari studio ya laporannya. Oke, jadi begini aja. Mungkin Opi bisa tampilkan Pi untuk Freddy, Dr. Freddy, praktek dan sebagainya. Boleh dibantu, Pi? Oh, ini udah ya. Oke, ini ya Prativian, Dr. Freddy praktek di Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11 Kelapa Gading. Ya, mohon dicatat ini, di screenshot aja nomor teleponnya ya, dan kemudian juga dapat mengikuti follow IG-nya dan YouTube channel dari Dr. Freddy's Journal. Oke, apalagi yang dapat ditampilkan? Udah ya? Oke. Ya, oke, itu aja. Dan jangan lupa untuk iklan, untuk besok ya, ada acara di Mindful Parenting para Prativian. Mindful Parenting besok khusus menghadirkan Antonio Diomartin. Ya, yang mungkin Anda sudah kenal, motivator yang selalu berbicara tentang kecerdasan emosi. Dan besok temanya adalah bagaimana cara mendidik anak-anak pintar secara emosi. Ya, jangan lupa besok dicatat acaranya Mindful Parenting jam 1 siang sampai jam 2 siang bersama saya,
Ibu Meli Kyong, dan narasumber kita Anthony Dio Martin. Oke. Dan free gift pada siang hari ini ya jatuh lagi diberikan khusus kepada Ibu Yvonne. Selamat Bu Yvonne, Anda boleh datang ke atau menghubungi Dr. Freddy untuk mendapatkan free gift 1 kali akupuntur dan sekaligus untuk bertanya dan konsultasi dengan Dr. Freddy bagaimana selanjutnya. Ya, itu aja Prativian. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya, karena memang itulah acara ini dibuat. Dan apakah ada pengumuman, Fred, untuk minggu depan kira-kira kita akan bahas apa? Oh ya, untuk hari Kamis depan kita akan membahas yang agak berat sedikit ya. Waduh. Tentang akupuntur untuk kelemahan pasca stroke. Oh, akupuntur untuk kelemahan pasca stroke. Ya. Oke, Prativian, jangan lupa untuk minggu depan kita perlu belajar lagi bagaimana cara menghandle orang-orang yang pasca stroke. Oke. Ya, saya pikir itu saja dari acara Freddy's Journal. Saya Stefanus Rizal dan saya Freddy Julianto mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda, kebersamaan kita bersama, dan sampai jumpa di acara Freddy's Journal minggu depan. Salam, terima kasih semuanya.